Pembahasan kita masih berupa tentang fiil mudhari' ya. Masih fiil mudhari'. Dan perubahan-perubahan fiil mudhari' antum sudah mempelajarinya. Kita sudah catat kemarin ya. Perubahan-perubahan fiil mudhari' berdasarkan domir-domirnya ya. Sudah kita bahas, sudah pernah kita catat juga di papan tulis dan sudah antum catat di buku-buku antum. Dan diharapkan antum semua menghafalkannya ya. Perubahan fiil mudhari' itu beserta domirnya diharapkan antum menghafalkannya dengan baik. Dan fiil mudhari' itu juga mempunyai beberapa wazan ya, mempunyai beberapa wazan pola perubahan yang kalau kita lihat kemarin itu ada 6 wazan. 6 wazan perubahan yang kalau di buku ini baru ada 4 ya, 4 yang sudah kita bahas. Kemarin ada fa'ala yaf'ulu ya, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju. Kemudian ada fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, jalasa yajlisu. Ada juga yang fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u, sami'a yasma'u. Kemudian ada fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu, fataha yaftahu. Dan 2 lagi yang belum kita pelajari. Maka yang sudah kita pelajari antum hafalkan baik-baik ya. Dan antum ulang-ulang, sering antum ulang-ulang lagi, sering dimurojaah lagi ya. Untuk antum bisa memahaminya dengan baik. Karena nanti dalam penggunaannya ya, dalam penggunaannya seperti di tamrin-tamrin yang sudah kita lalui ini, tamrin ke-8, tamrin ke-9, itu kita diusahakan untuk langsung paham ya, langsung memahami penggunaan fi'il mudhari' dengan domirnya. Contohnya kemarin di tamrin yang ke-9 itu ya kan, dari fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari' dengan domirnya. Contohnya nomor 1 antum bisa lihat di tamrin yang ke-9, ana dhahabtu ila suqi. Ana dhahabtu, ketika fi'il madhi dhahabtu dirubah menjadi fi'il mudhari' maka menjadi ana adhabu. Ana, domir ana maka adhabu. Di nomor 2-nya ghasalal waladu wajhahu. Maka ghasala fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari' apa? Ghasala yaksilu. Ya, ghasala yaksilu yang termasuk seperti jalasa yajlisu. Kemudian nomor 3, tulabu kharaju. Tulab jamak kharaju. Maka ketika mudhari'nya at-tulabu apa kemarin? Irhum. Berarti yakhrujuna. Kharaja itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Hum yakhrujuna itu. Makanya penting sekali kita menghafal wazan-wazan, penting sekali kita menghafal tasrif dari domir-domirnya ya. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Sampai ana nahnu itu sebenarnya wajib kita hafal. Karena penggunanya di sini. Kita ketika masuk di pembahasan teksnya, di kalimat-kalimatnya, maka kita harus paham ini domir apa dan bagaimana perubahannya. Seperti itu. Masih hafal kan? Tasrif yang yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna atau yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Masih hafal? Atau mau diulang lagi kira-kira? Mau dicoba? Biar mengingat kembali, kita merojah lagi dengan mungkin fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang ada di sini yang mudah-mudah saja. Seperti dhahaba. Kalau fi'il mudhari'nya yadhabu. Berarti kalau huwa, huma, hum sampai ana nahnu gimana? Pak Kuat coba, Pak Kuat. Silakan. Yadhabu, yadhabu sampai ana nahnu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani,
tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhubna, tadhabna, azhabu, tadhabu. Iya, Masya Allah, bagus Benar. sekali. Seperti itu ya. Kemudian Pak Bambang, coba Pak Bambang. Dengan nih, wasala yaksilu, coba. Yaksilu. Silakan coba. Yaksilu, wa humum sampai anak-anakmu. Silakan dicoba. Gimana? Yaksilu, yaksilani, yaksiluna. Sama, polanya sama. Bedanya cuma kasroh saja, yaksilu. Kalau kemarin yang dicatat apa? Hadoro yahduru ya? Ya udah nggak apa, baca aja nggak apa. Yahduru. Ya, ya yang kemarin kita catat, silakan dibaca ya, sambil membaca lagi. Yahduru, coba ya. Kurang jelas kata gimana? Putus-putus ya. Bapak Bambang kayak kurang ini ya. Sinyalnya kali ya. Suaranya kurang jelas Pak Bambang. Gimana? Gimana? Iya, suaranya kurang begitu jelas. Coba Pak Wiwi, coba. Pak Wiwi, silakan Pak Wiwi. Yang mana Ustaz ini? Wasala apa yakhruju? Kharaja. Oh, Kharji. fiil apa? Fiil mudhari'nya apa? Serah. Yang kharaja. Ya, bisa, silakan. Kharaja yakhruju. Yakhruju yakhrujani yakhruju yakhrujani yakhrujuna. Takhruju takhrujani yakhrujna. Takhruju takhrujani takhrujuna. Takhrujina Akhruju, takhrujani takhrujina akhrujna. takhrujina takhrujna takhrujina takhrujuna takhrujina takhrujani takhrujna akhruju yakhruju Akhruju, nakhruju. nakhruju. Iya, seperti itu ya. Dan itu sebenarnya wajib ya, wajib dihafalkan, harus dihafalkan itu. Karena memang penggunaannya dalam kalimat itu harus jelas. Masuk, suaranya masuk. Ya, dan kemarin sudah kita latihan di tamrin ke-9 sudah jelas. Maka selanjutnya kita masuk ke tamrin yang ke-10. Tamrin 10 ini adalah tentang nafiahnya. Yaitu peniadaan yang artinya tidak ya, artinya tidak. Kalau fi'il madhi itu pakai ma, kalau fi'il mudhari pakai la. Nanti kita akan bahas. Ta'amal misalnya ini, perhatikan dua contoh berikut. Di sini ada dua contoh, alif dan ba. Perhatikan ta'amal misalnya ini, perhatikanlah dua contoh berikut. Summa hawil al-af'ala fil jumalil atiyati. Kemudian rubahlah fiil-fiil di jumlah-jumlah berikut ini. Ya, jadi fiil-fiilnya itu berupa fiil yang biasa, ya. Fiil-fiil yang biasa dirubah menjadi ila af'alil manfiyah, kepada fiil-fiil yang manfiyah. Manfiyah itu peniadaan. Manfiyah itu artinya peniadaan. Jadi ditambahi dengan ma. Dan kalau yang fi'il madhi pakai ma, kalau yang fi'il mudhari pakai la.
Bisa dipahami? Contoh, ada contohnya nih. Alif. Yang alif fil madhi. Kataba Ahmadu ad-darsu. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ini salah cetak nih. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ya. Ahmad menulis pelajaran. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ini fil madhi ya. Ahmad telah menulis pelajaran. Dijadikan fi'il manfiyah ya, fi'il yang artinya tidak. Kalau ini kan Ahmad telah menulis pelajaran. Nah, sekarang diganti dengan yang tidak, maka ditambahi dengan huruf ma karena fi'il madhi. Ditambah dengan ma. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Yang maknanya tidak menulis. Berarti Ahmad tidak menulis pelajaran. Ahmad tidak menulis pelajaran karena ada ma kataba. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Ini kalau fi'il madhi, fi'il madhi. Bagaimana fi'il mudhari'? Kita lihat contoh yang ba. Yang ba itu contoh fi'il mudhari'. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. Ahmad sedang menulis pelajaran. Ini yang biasa. Kemudian jadikan manfi ya, yang bermakna tidak, maka ditambahi la. Kalau fi'il mudhari' pasangannya adalah la. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad sedang tidak menulis pelajaran. Jadi Ahmad tidak sedang menulis pelajaran ya, karena fi'il mudhari' artinya kan sedang. Dan pasangan fi'il mudhari' itu la ya. Kalau pasangan fi'il mudhari' itu la. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Seperti itu. Maka kita perhatikan di soal-soal di bawahnya, apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari'? Kalau fi'il madhi pakai fi'il madhi pakainya ma, ya. Kalau fi'il mudhari' pakai la, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Fi'il madhi pakai la apa? Ma ya, fi'il madhi pakai ma, fi'il mudhari' pakai la. Wadah? Jelas insyaallah? Jelas. Bisa dipahami? Kita coba nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Nah, ini bagus nih. Dari Pak Kuat, silakan Pak Kuat, nomor 1. Wahid. Ana asyrabu syaya. Saya sedang minum teh. Ya, bagus. Nafianya ana la asyrabu saya. Saya tidak sedang minum teh. Iya, Masya Allah. Bagus sekali ya. Ashrobu, fi'il mudhari'. Maka dijadikan manfiyah, pakainya la. Maka menjadi ana la ashrobu asyaya. Jadi diletakkan sebelum fi'ilnya ya. Diletakkan sebelum fi'ilnya. Dan di sini fi'il mudhari' ashrobu. Maka pakainya la. Ana la ashrobu syaya. Nah, bagus sekali. Saya tidak sedang minum teh. Nomor 2, silakan Pak Wiwi. Laibana kurotal kodami yaumu. La'ibna, ba-nya sukun ya. La'ibna. Laibna kurotal kodami al-yaumu. Al-yauma. Al-yauma. Sekarang dijadikan manfi atau terjemahkan dulu nggak apa? Kami tidak bermain kami telah bermain bola kaki Pak Kodami. Bola. Ini. Bola. Ya, sekarang dijadikan manfiyahnya. Ini. Ma laibna kurotal kodami yauma. Yauma. Bagus sekali. Artinya kami tidak bermain bola sepak hari ini. hari ini ya. Al-yauma hari ini. 6.
Iya. Artikannya gimana, Pak? Ustaz? Gimana? Kami tidak gitu aja ya. Ini kan kami telah. Tapi ketika tidak cuma Iya. kami tidak gitu aja berarti. Bisa tidak, bisa belum juga bisa, nggak apa-apa. Mala'ibna kami belum, tapi biasanya belum pakai lam. Di sini nggak apa-apa kita artikan tidak. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Nggak masalah. Kalau memang arti belum juga nggak apa-apa. Kami belum bermain sepak bola hari ini. Karena memang fil madhi itu kan artinya telah, berarti lawannya berarti belum. Ya, seperti itu. Nggak ada masalah kalau kita artikan belum. Ya, dan ini fil madhi maka pasangannya ma ya. Ma la'ibna kuratal qadami al-yawma. Nah, bagus sekali. Selanjutnya nomor 3. Tadi bagus ya. Pak Bambang, jangan Pak Bambang, mic-nya jelas belum? Pak Bambang nomor 3, silakan. Enggak terlalu jelas ya. Awalnya bagus ya. Gimana? Iya, enggak terlalu jelas. Ya, punya Pak Bambang kurang jelas. Kurang jelas ya, Afwan. Mungkin di colokannya kurang masuk atau gimana mungkin? Di HP-nya mungkin colokan. Headset-nya. Ganti handset mungkin. Ganti handset mungkin. Ganti headset atau Ada Zoom ya? iya, kurang jelas Pak Bambang suaranya. Kurang jelas. Ceria-ceria Tanpa ya. headset aja. Atau langsung coba headsetnya dicopot tanpa langsung headset. dari HP. Coba, nggak pakai headset. Hah? Headsetnya dicopot, langsung ngomong di HP-nya. Coba. Kayak ini tadi Kak, mendengarkan video ini yang rekan dia yang di YouTube. Bagus Pak, ini bukan masalah ini. Bukan masalah. Suaranya Pak Eri malah masuk. Yang lain kedengeran nggak? Enggak Kurang dengar, ya? Ustaz. Kurang ya? Ya udah nggak apa. Kurang. Pak Bambang mungkin Enggak dengar sama sekali malahan. dengerin aja ya nggak apa. Pak Bambang nggak apa ya, dengerin aja. Menyimak aja. Kalau dari mic-nya dia nggak bekerja soalnya. Tapi Ya nggak coba tadi. dialihkan ke yang lain dulu. Ke Pak Wiwi silakan. Pak Wiwi sudah ya? Pak Eko silakan Pak Eko. Nomor 3. Sudah paham perintahnya Pak Eko? Insya Allah Ustaz. Membuat silakan, nafinya coba. Ustaz. Jadi ya. Iya. Salah satun. Abi yazhabu ila suqi kulla yaumin. Bapakku selalu pergi ke pasar setiap hari. Penafiannya adalah Abi la yazhabu Ila suki kula yaum. Terputus. Iya. Masuk. Terputus ya? Halo? putus. Halo Ustaz. Putus ya tadi ya? Anu lagi Ustaz. Ya coba. Apa? Salah satun. Abi yazhabu illa Abi yazhabu ila suqi kulla yaumin. Masih putus-putus Ustaz? Iya. Baik, afan.
Abi yadhabu ila suqi kulla yaumin. Bapakku selalu pergi ke pasar setiap hari. Bentuk nafinya adalah Abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Bapakku tidak pernah pergi ke pasar setiap hari. Sama Ustaz, tetap. Tidak aja, tidak. Pernah, nggak usah pakai pernah. tidak. Tidak pergi ke pasar setiap hari. Oh, baik. Bapakku tidak pergi ke pasar setiap hari. Iya, bagus sekali. Nah, santum. Dan ya, karena di sini yadhabu fi'il mudhari', maka pasangannya adalah la ya. Jadi abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Ya, bagus sekali. Selanjutnya nomor 4. Pak Dwi silakan. Nah, Ustaz. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Saudara perempuanku belajar di universitas. Nah, Ustaz. Iya, bagus. Nah, fiatun fi hadil jumlah. Ukhti Udah. ma tadrusu. Nah, gimana, Ustaz? La tadrusu, iya betul. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Ukhti ma tadrusu apa la, Ustaz? Pakai la. Karena di sini fi'il mudhari' ya. Tadrusu fi'il mudhari', maka pakai la. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Iya. Saudara perempuanku bukan pelajar di universitas. Ya, tidak belajar di universitas. Ya. Ya, karena di sini tadrusu ya, bagus sekali, maka pakai la. 6. Lanjut nomor 5. Kembali ke Pak Kuat ya. Pak Kuat, silakan Pak Kuat. Hafidti suratan nabaiyah Maryam. Apa kamu telah menghafal surat An-Naba, wahai Maryam? Penafiannya ma hafidti suratan nabaiyah Maryam. Apakah kamu tidak menghafal surat An-Naba, wahai Maryam? Iya, bisa. Atau Tidakkah, Ustaz? ya. Lebih tepatnya tidakkah. Atau bukankah kamu sudah menghafal surat Maryam? Atau bukankah kamu hafal surat Maryam? Bukankah kamu surat Naba? Wahai Maryam. Jadi lebih tepatnya bukankah atau tidakkah? Karena a bergandengan dengan ma ya, seperti kemarin yang di teks itu. Amma dhahabta. Di sini amma hafidti. Bukankah kamu hafal surat surat An-Naba, wahai Maryam? Seperti itu. Yang kalau ada ma, a tambahan ma, jawabannya gimana kemarin? Bala. Ya. Pakai apa? Yang balak kemarin. Pakai na'am. Bala. Kalau iya pakai bala. Na'am. Ya, seperti di Iya, teks. pakai bala. Anda kembali ke teksnya kemarin, teksnya. Kalau tidak pakai naam ya, Ustaz. Mana? Yang di sini bukan ya? Seperti alaisa kadzalik, masih ingat alaisa kadzalik? Alaisa. Jadi kalau jawabannya iya, pakainya bala. Kalau yang jawabannya tidak, pakainya apa? Na'am. Naam, iya. Kalau tidak, naam. Jadi kebalikannya ya. Sini kebalikannya. Seperti itu. Jelas kira-kira? Bisa dipahami? Ya Allah, Ustaz. Ama hafidti surat al-naba'i ya Maryamu? Ama hafidti, bukankah kamu hafal surat Naba, wahai Maryam? Maka kalau iya, berarti bala hafidtu.
Kalau tidak, na'am ma hafidtu, biasanya gitu. Ada maknya. Na'am ma hafidtu. Karena di sini anti ya, anti maka jawabannya ana. Seperti itu. Wadah insyaallah. Jadi penafiannya untuk fi'il madhi pakainya apa? Ma ya. Untuk fi'il madhi penafiannya ya, manfiyahnya yang bermakna tidak itu pakai huruf ma. Adapun yang fi'il mudhari' pakainya la ya. Cukup jelas kira-kira? Jelas. Nah. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tamarin ke-11-nya? Wadah insyaallah? Wadah, Ustaz. Nah. Kalau cukup jelas, berarti kita lanjut ke tamarin yang ke-11. Di sini kita belajar tentang huruf istiqbal. Jadi ada namanya huruf istiqbal yang bermakna akan datang. Ya. Huruf istiqbal. Huruf ini menunjukkan arti akan. Sebagaimana kita dulu pelajari atau kita terjemahkan atau kita definisikan fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan sedang, biasa dilakukan atau akan datang ya kan? Atau akan datang. Maka ada huruf yang menegaskan bahwa fi'il ini dilakukan akan datang, akan dilakukan, bermakna akan di masa yang akan datang. Namanya huruf istiqbal. Di sini huruf istiqbalnya adalah sa ya. Bisa lihat. Ta'amal amsilah. Perhatikan contoh. Summa ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan harfal istiqbali. Perhatikan contoh, kemudian jawablah soal di bawah ini. Soal di bawah ini. Dengan menggunakan huruf istiqbal. Huruf istiqbal adalah di sini pakainya sa. Ya. Istiqbal itu sebenarnya ada dua. Huruf istiqbal itu ada dua. Sa dan saufa. Akan tuh perhatikan contoh-contohnya. Di sini ada contohnya. Yang pertama yang huruf alif. Sayarji'ul mudiru godan. Sayarji'ul mudiru godan. Nah, di situ ada huruf tambahan yaitu huruf sa di depan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kan yarji'u, raja'a yarji'u. Ketambahan huruf sa. Maka ini menunjukkan makna yang akan datang. Berarti sayarji'ul mudiru godan. Mudir akan pulang godan besok. Godan itu artinya besok. Jadi mudir atau kepala sekolah akan pulang besok. Jadi huruf sa di depan fi'il mudhari' itu menandakan akan. Jadi kalau ada huruf sa di depan fi'il mudhari' itu artinya akan. Sayarji'ul mudiru godan. Maka kepala sekolah akan pulang besok. Seperti itu. Contoh yang kedua, yang ba. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Sa'adhabu. Fi'il mudhari'nya apa? Adhabu. Domir apa ini? Domir ana, Ustaz. Ana. Domir ana. Ana ya kan? Adhabu, ana. Sa'adhabu. Berarti artinya apa? Saya akan Saya pergi. akan Saya akan pergi. Sa'adhabu. Ila Makkata. Ke Makkah. Ba'da usbu'in. Ba'da usbu'. Ba'da bergabung dengan waktu. Berarti artinya apa? Minggu depan. Pekan depan. Usbu'. Pekan depan. Minggu, pekan. Nah, ada ba'da berarti pekan depan. Saya akan pergi ke Mekah pekan depan. Insya Allah. Itu seperti itu. Maka di sini huruf sa menunjukkan
makna akan. Ya. Sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Mekah pekan depan insyaallah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya pergi ke lapangan setiap sore. Kulla masa'in. Setiap sore. Atau ini kalau setiap bisa bermakna biasa atau sering atau ya, sering atau biasa. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya biasa pergi ke lapangan setiap sore atau saya sering pergi ke lapangan setiap sore bisa juga. Maka kemudian ditambahi sa'adhabu hadzal masa'a ilal maktabati. Sa'adhabu hadzal masa'a ilal maktabati. Saya akan pergi pada sore ini